beserta dengan adanya one masuk ya. Ya mungkin kita akan melihat di mana Yasuke bisa bermain Fanatic dengan sangat cepat. Tapi dengan adanya first pick dari RRQ, mereka biasanya akan mengandalkan hero satu, hero power yang bisa mengontrol semua. Dan mungkin ini adalah hero power mereka yang bisa mengontrol. Dan Suresh, apakah akan memaksimalkan Lancelot? Karena untuk mendapatkan Lancelot, sebenarnya bisa kita bilang cukup sulit. Apalagi kalau dia punya performance screen yang sangat luar biasa. Ya berarti ini bakal jadi pembuktian juga ya kalau misalkan kita melihat lagi satu pemain assassin yang muncul dari match ini. Terutama ketika ada Zuxin juga yang menjadi option dari Alter Ego. Akankah ini menjadi sinyal kalau nanti Yasuke bisa membawakan hero tank jungle? Oke. Tapi mungkin buat kalian yang penasaran dari mana Zoomesh ini pernah ada di tim Band Cave XO. Ya, bukan dari RRQ Sena ya? Iya, untuk backgroundnya ya. Iya, backgroundnya. Itu kalau nggak salah ada di sekitaran Jakarta Utara atau PIK ya, setahu aku. Itu untuk base-nya, Oke. Home base-nya lah ya. home base-nya mereka. Oke. Oh. Zuxin, Uranus. Bisa kita bilang Uranus akan bisa menjadi salah satu hero yang sangat mengganggu di fight secara jungle. Tapi jangan lupakan juga ngomongin arah Idok. Ini dia salah satu roamer yang benar-benar cukup membuat kita terkejut kehadirannya. Ya. Terlalu banyak permainan versatile sebagai roamer. Ya. Inisiator, Bisa. pick over, healer. Momentum juga bisa, Profesor. Funny. Dan Funny. Wow, ini akan menjadi pertarungan sangat menarik. Muda-muda, player muda berbakat. Iya, mekanik. Mekanikal tinggi. Yang kita tahu jempolnya masih fresh. Yap. Ini yang akan dipertunjukkan dan Toy dengan Moskov balik lagi. Ini harusnya udah diperhatikan oleh Alter Ego. Dia nggak boleh benar-benar melupakan gimana caranya Fanny-nya harus bisa bersinar, Profesor. Harus ya, karena mau dari sisi manapun udah di zoning nih, udah di screening nih sama Uranus. Dan kita tahu power Uranus dari patch kemarin itu benar-benar buff-nya begitu luar biasa. Eve juga ditutup karena menjadi lawan matchup yang sepadan dengan Zuxin. Jadi sangat wajar untuk sekarang kita melihat ada ban terhadap Eve. Oke. If ditutup, tapi respon dari arah mereka bakal bisa persempit juga ke arah gold lane-nya. Dan itu dia Bruno yang sudah mulai naik nih ya ke pilihan draft ban and pick. Yes. Tapi kalau bisa dibilang Res salah satu yang cukup menarik, dia udah menyambangi dua tim besar. Dewa. Onyx dan RRQ, dua tim yang sudah menjuarai MPL. Terus juga punya pengalaman di Dewa. Dewa. Ya, bayangkan, ya kan kalau Albert kan setahu aku Albert tiga ya. Iya. Tiga dia. Siapa lagi yang RRQ? tiga ya? RRQ, EVOS, Onyx. Ya. Siapa lagi ya, Be? Tiga ya? Belum ada ya? RRQ, Evo Sonic. Iya, Rata-rata baru dua ya? Albert So far paling dua sih. Iya, dua ya. Oke. Tapi jauh ditutup. Dan itu adalah salah satu hero power juga untuk Alec. Kita harus kenalan dulu sama Alec karena kita bisa menyebut dia Owen. Owen ya? Iya, Owen. Alec. Ini Alec apa? Si dia Alec. Alec, Owen. Memang biasanya perubahan nama tuh membawa rezeki yang berbeda juga. Benar. Setuju. Iya. Ya, oke. Pick keempat, mungkin bakal coba untuk buka ke arah gold lane-nya dulu sekarang. Harit, gitu dia. Dia langsung mainkan Harit untuk sebagai God Laner dari tim Alter Ego. Dan dua pick terakhir mereka akankah ngebuka healer ataukah menuju ke roamer pick over? Karena Idok cukup versatile, ada Kufra, ada Kaja, Ada Franco. ada Franco. Aku lebih suka Tigreal di sini jawabannya. Tigreal pun juga boleh dan sama kita lihat. Kaja seperti yang sudah kita sedikit prediksi. Terlalu banyak hero Idok. Ini akan cukup membingungkan ketika targeting utamanya ke arah Idok. Oke. Adanya single targetnya udah dimiliki oleh RRQ ya. Berarti jawabannya roamer seperti apa yang akan bisa nge-react Prof dari Alter Ego? Mana aku merasa Tigreal ini malah bagus di Alter Ego semenjak ada Kaja kayak gini. Ya, aku setuju. Iya, kayak action reaction ya, balik lagi. Ketika nantinya Kaja bikin action duluan, bakal ada yang nge-react dan Tigreal adalah hero yang bagus untuk menjawab hal tersebut. Atau mau hero dengan capacity yang kayak high loss sekalipun menurutku bakal bagus, tapi balik lagi ingat, udah ada Uranus, kalau ditambah high loss, efek sisinya bakal minim banget. Ruby nggak ada Ruby. Mereka kalau ngomongin ke Ruby, yang ditakutkan adalah poking damage dari Parshas yang kuat. Sun rises when Dan I give the kita word. lihat cancellation mereka ke arah Khalid. Khalid, oke, setidaknya ada efek stun ya.
daripada tidak sama sekali. Dan Khalid kita tahu sendiri hidup di area sungai dia bakal kuat sekali Sangat. untuk Oke. adu pop damage. Kalau menurut Aul dan Profesor KB, Res apakah masuk ke Youngblood? Res masuk ke Youngblood sih harusnya. Profesor? Kalau berdasarkan umur iya, berdasarkan pengalaman e-sport enggak. Alright. Oke, dua statement yang cukup berbeda. Tapi kalau gue pribadi, gue lebih ke arah Youngblood. Iya. Karena Res masih dalam waktu yang cukup minim. Mungkin ini adalah season terakhir dia jadi Youngblood menurut gue. Iya, itu masuk akal. Kalau menurut gue ya. Tapi still Youngblood. Dan Youngblood versus veteran Nino menjadi hal yang menarik. Dua tim yang sangat menarik akan bermain dengan generasi terbaru mereka. Mampukah Alter Ego bersinar? Ataukah Araki Hoshi akan menunjukkan kualitasnya? Soal Pelanera, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane. Let's go. Dengan membawakan Supras Effect dari Kaja milik Idok. Namun kalau kita lihat head to head kayak di arah EXP ini, Nino kayaknya udah coba untuk main agresif, dia bakal coba untuk menangin jalannya terlebih dahulu. Iya. Dia pengen banget ya kalau bisa dilihat di sana mencoba untuk mengganggu ke arah jungle, tapi dengan sangat cepat sudah dibantu dilihat di arah mid. Alek! First blood, itu dia. Coach Navari telah bersabda, hati-hati sama Alek. Wow, first blood dan bahkan ya gak segan-segan flicker yang mahal juga dapetin poin kill yang cukup penting karena mid lanernya itu Rins yang hilang. Ya, dia Alek ya. Betul-betul mengejutkan dengan adanya satu pergerakan flicker yang tidak begitu sia-sia. Apalagi semenjak kita melihat bahwa dia membawa drill juga di sana. Jadi wajar sekali kalau di early udah ada damage. Oke, melihat dari emblem-nya kali ini rotasi akan sangat cepat sih dari sosok hijau dan itu harus diperhatikan loh. Itu kalau sembarangan dia gak lihat map dan informasi miss sedikit saja itu bisa hilang loh. Ya, ini River dikuasai banget sih harusnya sama Alter Ego ya bro. Ya, semenjak first blood tadi ya. Apalagi targetnya adalah Rins dan sangat mudah sekali untuk bisa nge-screening di area dari mid laner-nya. Oh, Redemption digunakan tapi Alif di sana masih ada killing. Tapi nampaknya Rins jadi dengan satu poin kill didapatkan Flores. Karena tidak ada lagi flicker. Meanwhile Nino di arah top lane hampir men-take dan one last hit. Rins! Vengeance yang tidak ada kali ini. Satu vengeance terakhir walaupun markingnya ada. Tapi sayang sekali masih cooldown. Dan ini dia talent prediction. Oke. 3 menuju ke arah Alter Ego dan 3 menuju ke arah RRQ. Wah, cukup seimbang ya karena kita masih butuh pembuktian dari para Youngblood ini seperti apa mereka membawa permainannya. Tapi top lane sudah mulai terjadi keramaian. Oke, menuju ke arah belakang Nino tapi sayang sekali Vengeance yang menuju ke arah minion jadi cooldown untuk saat ini dan Ren tidak bisa masuk lagi lebih banyak. Tapi satu hal yang sangat penting adalah Alek akan bisa men-zoning out. Tapi sayangnya Alek masih berada di level 3. Itu pun juga Rins. Tidak ada benar strength tapi Nino menjadi tanggung utama dan oh my god, that's just miss. Meanwhile menuju ke arah belakang ada sebuah jawaban dari Rins yang masih berada di level yang sangat minim yaitu level 3. Ya, Reza juga ke-trigger ya dari suatu buah flicker untuk mundur. Oh, balik lagi. Oh my god, Alek Alek! berhasil men-zoning out Idok. Tertek tetap aja flicker. Zoning out sekarang langsung loh. Bahkan Yasuki dibebaskan untuk mendapatkan tartan membuat terlepas sekarang dia malah mendapatkan double kill. Alter Ego, the new family. Benar-benar mengacak-ngacak RRQ. Alter Ego kayaknya hanya agresif sih. Ya, sesuai dengan tadi yang di-mention sama Coach Navari ya. Bahwa permainan mereka akan sangat-sangat agresif sekali. Dan early game yang sangat manis, 2000 gold lead soalnya. Dia langsung mendapatkan dengan objektif yang begitu manis juga. Iya, dan mereka juga nggak terlalu terburu-buru. Mereka benar-benar set up semuanya dengan begitu disiplin. Mereka secure yang dapetin point kill, ada yang dapetin turtle. Dan bahkan dengan joinnya juga tadi Arfi di arah tengah, ngebuat dari Res agak sedikit makin patah nih. Untuk bagaimana dia bisa melakukan rotasi, bro. Mereka makan satu-satu ya. Idoknya dulu, Rinsnya di zone out. Pas ada flicker udah pasti Rinsnya nggak bakal seberani itu untuk maju ke depan. Tapi yang cocok dengan permainan agresif seperti ini memang Hijume. Dari dulu dia muncul. Merupakan anda lihat. Jadi sesor keluarga menikah Reyes. Satu tarik. Gajah. Punishment yang sangat mahal dari RRQ. Youngblood versus Youngblood. Seperti biasa ya, yang dimana Youngblood mungkin perlu kalkulasi lebih matang lagi. Tadi Hijumenya lagi clear di bagian mid lane, jadi nggak bisa backup di bagian sana. Hari ini hukuman dari Demon Judgment membuat Alek harusnya berpikir 2 kali karyanya ini udah bukan early yang bisa dia mainkan seperti tadi.
Harus lebih sabar lagi sih kalau menurutku. Iya, dan ternyata dengan adanya Fury Hammer juga ya dari Hijau beda ini, Toy ke power defense yang dikeluarkan tentu saja masih bisa selamat. Tapi tidak bisa terlalu lama. Tidak bisa bermain dengan cukup panjang. Karena umur dari Toy dengan berada di level 6 tanpa adanya item memang tidak bisa terlalu banyak dia bertahan. Hijau mencoba untuk menghindari dan pancar yang sangat manis dari Nunes. Gagal terapan dari Jelevin. Wah, Yasuke! Benar-benar membuat manis berbeda dari Alter Ego. Bukan hanya Yasuke yang manis, tapi Yasuke juga. Bener-bener ya, apa yang dilakukan sama Alter Ego, mereka agresif tapi terlihat cukup disiplin ya. Alek ngorbanin nyawa berkali-kali tapi dia mancing resource, bro. Ya terlalu banyak ya resource-nya termasuk dengan Divine Judgment juga sehingga ya Yasuke tinggal masuk aja. Execution plan-nya berarti banget dan matang sekali. Sebagai pemain yang boleh dibilang rookie ya, balik lagi. Youngblood kita benar-benar menunjukkan bahwa mereka udah setara dengan para pemain di MPL. Wah, ada pembuktian ya, Hijube kembali lagi mencoba untuk menangkap di mana Red kali ini masih bisa bertahan tapi tidak ada lagi minion, tidak ada yang bisa dimainkan dengan adanya permainan dari Vengeance yang dia miliki. Meanwhile dalam lead, Arvi bersama dengan Alek bertahan dari ganking yang terjadi. Yap, sama-sama bertahan sebenarnya keduanya juga, top dan juga bottom lane-nya. Tapi Alek hati-hati karena kita ngelihat ini dari RRQ udah berani juga untuk bisa ngepanis keberadaan dari seorang Harlotnya ya. Ini Alex salah langkah sedikit emang bahaya banget apalagi dengan adanya glowing one. Dan bakal menutup juga bagaimana Regen dari Alex. Itu kalau ada stun itu Alek bisa di ke tembok kita bila tidak pada saat seorang kakak kembali terjadi. 2 poin kill yang didapatkan dengan nampaknya bermuskan dari tim Alter Ego. 1 poin kill terhadap Prince sudah cukup. Flicker dikeluarkan, Toy masih bisa selamat. Mampukah Sunes membawa para pasukan dari tim RRQ ke game yang dibutuhkan oleh Toy? Waktu menit ke-12, 15 atau lebih mungkin. Ya, agak sedikit sulit ya, apalagi Nino-nya juga ini benar-benar ngeganggu banget untuk Res bisa bertahan di lane. Karena akhirnya ngebuat dari Res agak sedikit telat jalan untuk ngebantu teman-temannya, bro. Ya dan jangan lupa juga ya kalau misalkan sekarang udah glowing one dari Izumi. Jadi dia bakal lebih berani nih untuk melakukan pop damage ke depan. Oke, Desa membuka jalan untuk sosok dari Alex. Oh, sudah menutup poin kita bahkan double kill. Didapatkan oleh para pasukan dari tim Alter Ego. Zoning out para pasukan dari tim RRQ. Mereka membongkar dan bahkan mereka membuat Alter Ego masuk dengan manis. Balik lagi, Yasuke dibukakan jalannya, masuk dengan manis. Eksekutor, the real assassin jungler. Ya, tapi ini benar-benar Alter Ego satu suara sekali. Masuk. Ini kental banget dari El Familianya. Tapi yang memang bisa kita bilang Alter Ego memang cocok untuk gameplay player-player agresif seperti ini dari dulu. Yang dari kalau zaman bisa uji. tabrak turret ya. Tabrak turret. Iya, mereka kayak bener-bener agak nggak peduli dengan adanya kehadiran dari turret. Yang penting targetingnya ke orang. Siapapun itu. Dan ini bener-bener jadi perfect formnya juga nih. Kita melihat early game yang sangat agresif sekali langsung hampir 7.000 gold. No. Fanny perfect turtle. Wah ini bencana banget untuk RRQ. Main di early game dengan perfect turtle berat banget untuk Toy harusnya. Plus bisa purple buff juga. Oke, Memasang dengan Indok, hilang di telan booming instant damage. Bahkan lihat bukan hanya perfect turtle. Objektif purple buff pun dari seorang Sunis sangat mendapatkan. Ini dari damage dengan adanya Phantom Explosion dan juga Throttle. Itu tanda salah satu Lancelot udah tidak ada lagi skill mechanism. Dan turret-turret dari Alter Ego juga benar-benar terjaga loh. Ini cuma ada cicilan aja di arah bottom lane yang terlalu utuh dan akhirnya ngebuat dari RRQ dalam keadaan yang sangat-sangat membingungkan. Mereka mau coba untuk mainin pick of power-nya tapi seperti masih belum berjalan, Prof. Iya, dan first item dari Res menuju kepada Oracle. Ya biasanya mungkin kita lihat ada beberapa pilihan item yang lebih banyak ya optionnya ya. Kayak misalkan mungkin boleh tujuan arah dari Thunderbelt atau bahkan mungkin Domi dulu untuk mengurangi efek life bane. Persenan dari Regen yang dimiliki sama Alpha. Tapi buat sekarang dengan Oracle, berarti setidaknya dia akan mencoba untuk mendapatkan Regen HP yang lebih banyak lagi. Terus menghindari efek life bane dari Hijumei-nya. Bertahan hidup untuk Arlot kayaknya agak cukup ini ya, agak cukup disayangkan. Kenapa? Arlot adalah salah satu hero yang EXP Eleven yang punya damage cukup besar. Yang pasti trade ya. Ya, tapi lihat di belakang sana. Yasuke udah mulai datang, coba untuk pemain kill. Masih coba untuk bertahan dengan Evan Lele. Tadi pakai stun kill. Tertangkap dari sosok Yasuke. Apakah 3 poin kill? Triple kill from Yasuke. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego mendapatkan 9.000 gold difference. No way. Wah, Yasuke!
partner muda dan 1v1. One by one situation dari Solo. Yasuke! Permainan manis dari Alter Ego. Yasuke dengan permainan yang cukup bersinar di belakang Arvi. Fokus untuk arah WS Turret dan bottom lane 9 menit sudah memecahkan Holy Defense. Benar-benar strike yang sangat manis. Setidaknya membuat pasukan dari tim Alter Ego. Mereka harus berpikir, RRQ masih punya high ground defender. Wow, agresifnya tuh benar-benar punya kalkulasi dan juga mekanik yang mendukung, bro. Wah, iya ini in out-nya juga perfect banget menurutku karena balik lagi agro turretnya bergantian. Nino, terus Alex, terus tiba-tiba Yasuke-nya bisa keluar dengan selamat. Jadi balik lagi kalkulasinya benar-benar bermain sekali dari Alter Ego. SOD bahkan dari Toy tidak menemukan siapapun di sana. Dan cuma dikait aja ini sampai Arvi-nya bakal hadir di area Lord. Yasuke memang bisa kita bilang permainannya bukan yang agresif dengan freestyle, tapi dia presisi dan terukur. Dibuka jalannya, 2 sekarat, dia masuk, dapetin 1 poin kill kalau bisa lebih. Kalau nggak dia pasti tarik mundur. Yap. Dan ini benar-benar player-player muda, mekanik tapi disiplin sih. Mereka nggak yang terlalu overcommit dari tadi kita lihat. Dari tadi match yang sebelum-sebelumnya itu Iya. kayak memang kayak pemain-pemain muda ini udah mulai sadar kayaknya terlalu nafsu tuh nggak baik. Karena nafsu bisa membunuh kalian sendiri. Tadi kita sempat interview bersama dengan calon CEO masa depan ya. Iya. Tapi buat CEO Kopat yang sekarang akhirnya di timnya punya player Fanny. Harusnya dia senyum-senyum tipis sekarang. Oke. Dan kayaknya Sio Kopat harus agak ketar-ketir. Dari kita lihat calon CEO udah bilang hati-hati ini agresif. Dan Hati-hati 11.000 gold difference. Ya, di menit menuju 11 bahkan ya, belum nyampe 11. Keunggulan yang dipegang sama Alter Ego bener-bener dominasinya total banget. Gimana RRQ bisa mengembalikan keadaan Prof untuk saat ini? Karena peak of power mereka nggak jalan. Jadi coba berharap Yasuke cable-nya kelewatan. Terus mungkin dia tumbang di dalam turret. Over, shutdown. Ya, dan itu harus minimal 3 kali. Ambil dari depan sana, dari Lancelot yang gagal ditumbangkan dengan adanya satu kacau dan keluarkan Yasuke. Menarik mundur kembali. Dengan informasi yang didapatkan satu babes jarak teman sudah pasti mereka amankan. Tapi mencoba untuk memaksa lebih. Nino sekalipun bakal coba ditarik dan bakal ternyata itu hanya pin belaka. Hijaunya berhasil menangkap karena hijau melakukan keluarga Wetback plus 1 tim. Bukan hanya itu terkena sama mereka. Dizon masuk ke arah base. Fokus ke arah base kami lihat apa yang terjadi. Dan Alter Ego memilih menarik mundur. Lihat zone yang dilakukan, bahkan dari sosok Prince harus mengeluarkan Venom STG. Yune? Oke, Nino mencoba untuk bertahan di depan sana, tapi Alex! Raging Sestrom ke arah belakang, beri hit membuat termasuk dan merasa kehilangan momentum Hijume, tapi lihat yang dibalaskan dengan adanya 2 poin kill. Wow! Mencoba untuk bisa mengembalikan keadaan, mencoba untuk keluar dari zona nyamannya RRQ. Tapi ternyata Alter Ego udah terlalu mengerikan dengan perbedaan di angka hampir 13.000. Arfi kembali lagi dengan samaan force-nya, Sunes sekarang full maut. Dan itu dia Demon Shutdown. Ego berhasil membuat shutdown atas sosok dari Yasuke. Best terbuka dengan sangat bebas. Arfi fokus ke arah base, kami lihat apa yang terjadi dan Alter Ego benar-benar dipaksa untuk mundur. Tapi sayangnya